Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wajus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Kabar buruk untuk pecinta sepak bola Indonesia, Chairul Ridwan resmi gagal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Dikabarkan PSSI telah menghentikan proses naturalisasinya. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Arab Saudi tengah mematangkan persiapan untuk menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemanasan, The Green Falcons akan menghadapi dua tim kuat dari Eropa. Pemirsa, inilah Wajus Bola selengkapnya. Momen menarik dibagikan oleh Patrick Kluivert saat dirinya bersama stafnya tengah menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Aksi yang dilakukannya itu sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama jajaran asistennya menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, nobar yang dilakukan bukan sekedar untuk hiburan. Mantan penyerang timnas Belanda itu bersama staf pelatih memanfaatkan momen tersebut untuk menganalisis jalannya pertandingan. Aktivitas itu juga sempat dibagikan Kluivert melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan serius jelang agenda pada timnas Indonesia. Sebelum kembali berkumpul dengan para pemain Garuda pada FIFA Matchday September 2025. Kluivert ingin mempelajari berbagai detail permainan yang bisa menjadi bekal untuk laga internasional. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait 5 September dan Lebanon 8 September dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Uji coba ini menjadi pemanasan penting sebelum menghadapi tantangan berat di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Di mana Jesus dan kolega akan berjumpa dua lawan tangguh yakni Irak dan Arab Saudi. Tugas Kluivert tergolong berat, pasalnya hanya juara grup yang akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus menjalani play-off antar benua dan tim juru kunci otomatis tersingkir. Sebagai catatan, tim Garuda di era Sintayong sebelumnya sudah berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Rizky Ridho dan kawan-kawan menelan dua kekalahan dari Irak pada fase kedua, sementara saat melawan Arab Saudi sempat mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Dengan rekam jejak tersebut, persiapan matang menjadi kunci agar Kluivert bisa membawa Garuda tampil lebih kompetitif di babak selanjutnya. PSSI dikabarkan resmi membatalkan rencana naturalisasi Chairul Ridwan. Pemain berusia 28 tahun itu masuk radar timnas Indonesia, namun terjegal aturan lantaran pernah membela timnas Belanda senior di ajang kualifikasi Euro 2016.
Kabar kurang menggembirakan datang dari sepak bola tanah air. Rencana naturalisasi gelandang asal Belanda Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia dikabarkan batal. Jairo sebelumnya sempat masuk radar PSSI lantaran rekam jejaknya yang cukup mentereng di level Eropa, termasuk pengalamannya memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Namun keputusan pembatalan ini diambil setelah melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya terkait regulasi FIFA. Informasi ini salah satunya disampaikan oleh akun Instagram @timnas.extra. Dalam unggahannya disebutkan bahwa PSSI telah mengonfirmasi Riedewald tidak memenuhi persyaratan untuk berganti kewarganegaraan sepak bola. Hal itu karena sang pemain tercatat sudah pernah tampil bersama timnas Belanda senior. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain berusia 28 tahun itu memang pernah membela timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro 2016. Saat itu ia dimainkan dalam 3 laga kontra Republik Ceko, Kazakhstan, dan Turki, bahkan dipercaya sebagai starter di lini tengah. Secara aturan sebenarnya masih ada peluang bagi Jairo untuk tetap menjalani proses naturalisasi. Pasalnya penampilannya bersama Belanda tidak terjadi di turnamen internasional level A seperti Euro, Piala Dunia, Piala Asia, atau Copa America. Selain itu, regulasi FIFA sejak 2021 memperbolehkan pemain berganti asosiasi jika saat pertama kali membela timnas sebelumnya usianya masih di bawah 21 tahun. Sang pemain sendiri baru berusia 19 tahun ketika tampil bersama Belanda. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai alasan detail di balik keputusan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari PSSI terkait kabar tersebut. Patrick Kluivert resmi memanggil 2 pilar Persib Bandung, Mark Klok dan Beckham Putra. Kedua pemain tersebut akan memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Dua pemain andalan Persib Bandung, Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha, resmi mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2025. Keduanya masuk dalam proyeksi pelatih Patrick Kluivert yang tengah menyiapkan skuad Garuda menghadapi 2 laga uji coba internasional di Surabaya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait. Duel ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, bagi Klok dan Beckham, kesempatan ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan Kluivert. Diketahui pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI yang telah diterima manajemen Persib. Dengan agenda bergabungnya kedua pemain pada 1 September 2025 untuk menjalani persiapan bersama timnas.
Momen ini terasa spesial bagi Mark Klok sebab menjadi pemanggilan perdananya sejak skuad Garuda ditangani Kluivert. Sementara itu, Beckham Putra sebelumnya sudah sempat merasakan atmosfer timnas asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Saat tampil di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Mei lalu. Sebagai pemanasan sebelum bentrok dengan timnas Indonesia, Arab Saudi akan melakoni laga uji coba melawan Republik Ceko dan Makedonia Utara. Kedua lawan yang dipilih itu menunjukkan keseriusan The Green Falcons jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti halnya timnas Indonesia, Arab Saudi juga mulai memanfaatkan agenda FIFA Matchday untuk persiapan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada September 2025 mendatang, The Green Falcons dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional dengan lawan tangguh. Arab Saudi akan menghadapi Republik Ceko dan Makedonia Utara dalam laga persahabatan yang digelar di Ceko. Kedua lawan tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Saat ini, Ceko menempati peringkat ke-41 FIFA, sementara Makedonia Utara berada di posisi ke-62 dunia. Dua pertandingan itu menjadi bagian dari strategi Arab Saudi untuk mengasah kekuatan sebelum melawan timnas Indonesia di babak kualifikasi. Pasalnya, Arab Saudi tergabung satu grup dengan Indonesia dan Irak, di mana hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia juga memanfaatkan FIFA Matchday September dengan melakoni 2 laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Facundo Garces, pemain naturalisasi timnas Malaysia, akhirnya angkat bicara terkait polemik garis keturunannya. Pemain berusia 25 tahun itu meluruskan bahwa kontroversi tersebut hanya dipicu kesalahan penerjemahan. Polemik pemain naturalisasi timnas Malaysia kembali mencuat setelah pengakuan salah satu pemainnya Facundo Garces terkait garis keturunannya yang menuai sorotan publik.
Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya menyebut memiliki darah Malaysia dari buyutnya. Pernyataan yang kemudian memicu perdebatan karena dianggap berpotensi melanggar regulasi FIFA. Sebagaimana diketahui, FIFA hanya membatasi pemain naturalisasi hingga generasi ketiga atau kakek nenek dalam hal keturunan. Hal itu membuat status pemain Deportivo Alaves itu dipertanyakan oleh banyak netizen yang meragukan legalitasnya. Menanggapi isu tersebut, Garces membantah tuduhan pelanggaran aturan. Dirinya menegaskan bangga bisa membela timnas Malaysia serta mengklarifikasi bahwa kesalahpahaman tersebut muncul akibat kekeliruan dalam penerjemahan. Diketahui Garces baru sekali memperkuat Harimau Malaya, yakni saat Malaysia menang telak 4-0 atas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Asia 2027. Kini dirinya masih menjadi bagian dari skuad yang berjuang membawa Malaysia lolos ke putaran final turnamen tersebut. Meski bermain dengan 10 pemain, Al Nassr mampu menundukkan Al Ittihad dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan melenggang ke final Piala Super Arab Saudi 2025. Al Nassr berhasil memastikan satu tempat di final Piala Super Arab Saudi 2025 setelah menumbangkan Al Ittihad dengan skor tipis 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung di Hong Kong Stadium Selasa 19 Agustus 2025 malam waktu Indonesia. Kemenangan ini terasa semakin dramatis karena diraih meski Al Nassr harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak pertama. Pertandingan dimulai dengan tempo cepat dan Al Nassr langsung membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat tendangan voli first time dari Sadio Mane. Gol tersebut tercipta setelah Mane menyambut umpan akurat dari Marcelo Brozovic. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Hanya 6 menit berselang, Al Ittihad berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Steven Bergwijn yang dimanfaatkan umpan tarik dari Moussa Diaby. Ujian berat datang bagi Al Nassr di menit ke-25. Wasit mengeluarkan kartu merah untuk Sadio Mane yang dianggap melakukan pelanggaran serius usai insiden dengan kiper Al Ittihad Hamed Al-Sakhinti. Meski bermain dengan 10 pemain, tim asuhan Luis Castro tetap menunjukkan daya juang tinggi. Jelang akhir babak pertama, Al Nassr sempat mendapatkan peluang lewat tendangan bebas yang dieksekusi Cristiano Ronaldo. Namun bola melambung di atas mistar. Kemenangan Al Nassr akhirnya dipastikan di babak kedua, tepatnya di menit ke-61, ketika Joao Felix mencetak gol setelah menerima umpan dari Ronaldo. Gol sempat dianulir karena dugaan offside. Namun setelah melalui tinjauan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut. Al Nassr pun kembali unggul dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga laga usai.
Hasil ini membawa mereka melaju ke partai puncak, sekaligus membuktikan ketangguhan tim meski tampil dengan kekurangan jumlah pemain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.